Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila dengan NIM 230052106. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode sampel pada mata kuliah Statistika Bisnis. Definisi sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Sebuah populasi dengan kuantitas besar dapat diambil sebagian dengan kualitas sampel yang mewakili sama persis dengan kualitas dari populasi dengan kata representatif. Jumlah dari sampel tidak selalu besar dan juga tidak selalu kecil. Hal ini bergantung pada keterwakilan karakter dari sampel. Contohnya, pada penelitian mengenai golongan darah. Tentu saja tidak perlu memasukkan seluruh darah dari seseorang ke dalam laboratorium karena 2 mililiter darah sudah cukup untuk digunakan untuk mengetahui golongan darah dari bagian kaki, kepala, atau tangan dari pasien. Eh, Selanjutnya, adapun alasan yang mendasari pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama itu percobaan yang bersifat merusak. Percobaan yang bersifat merusak ini adalah sesuatu yang membutuhkan sebuah sampel dan dapat diambil seminimal mungkin agar dapat menekan risiko selama percobaan dilaksanakan. Yang kedua itu masalah teknis penelitian. Pada sebuah penelitian yang bersifat psikologi, jumlah sampel besar akan menghasilkan data yang lebih variatif dan lebih lengkap dibanding dengan jumlah sampel sedikit. Semakin banyak sampel yang digunakan, semakin baik. Namun ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan peneliti untuk mengakhiri jumlah sampel yang digunakan. Hal ini terkait masalah teknis penelitian, yakni terkait masalah dana, waktu dan keakuratan data. Peneliti harus pandai melihat kondisi data yang diambil pada saat data sudah jenuh atau tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Sebaiknya pengumpulan data dihentikan karena hanya akan menghabiskan waktu dan biaya. Eh, sam- yang selanjutnya itu sampel harus memiliki seluruh kriteria dari populasi karena pertimbangan pengambilan sampel harus memiliki dua kriteria, yakni yang pertama itu presisi. Presisi dari sampel itu adalah pertimbangan mengenai estimasi yang mungkin muncul dalam pengambilan data yang diakibatkan oleh sampel. Salah satu cara untuk estimasi data ini adalah melihat standar deviasi dari data yang ada. Sampel yang digunakan harus baik dari segi kualitas dan kuantitas. Yang kedua itu ada akurasi, mengacu pada sifat dan karakter dari sampel yang digunakan. Sebuah populasi yang homogen hanya terdapat pada kasus yang bersifat teoretik. Sifat dan karakter dari sampel yang diambil terkadang tidak sesuai dengan populasi karena pengaruh banyak hal. Peneliti mem- Peneliti harus memiliki kemampuan untuk mengetahui secara detail karakter dari setiap sampel yang digunakan dan disesuaikan dengan karakter dari populasi. Habis itu ada ukuran sampel. Pada dasarnya tidak ada aturan baku mengenai pengambilan ukuran dari sampel selama sampel sudah memiliki karakteristik dari populasi. Namun dalam penelitian yang bersifat psikologi, seperti pada penelitian pendidikan, semakin besar jumlah akan menghasilkan data yang lebih stabil. Selain dari karakteristik peneliti yang juga harus mempertimbangkan jumlah data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis statistik. Penelitian dibedakan menjadi empat, yaitu yang pertama itu ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Yang kedua, penelitian penelitian multivariat atau termasuk analisis regresi berganda. Ukuran sampel sebaiknya 10 kali lipat lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang ketiga ada untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat. Penelitian yang sukses adalah dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. Isaac dan Michael memberikan gambaran mengenai metode pengambilan sampel disesuaikan dengan taraf signifikan dari penelitian, yakni 1%, 5%, dan 10%. Jumlah sampel-sampel selanjutnya dihitung dengan persamaan.
Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau sampling adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk menentukan jumlah dan anggota sampel. Eh, setiap anggota tentu saja wak- saja setiap anggota tentu saja wakil dari populasi yang dipilih setelah dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakter. Teknik sampel yang digunakan juga harus disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Yang pertama itu ada probability sample. Probability sample adalah teknik sampel di mana setiap anggota populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua itu ada non-probability sample, adalah sebuah teknik sampel yang tidak memperhatikan banyak variabel dan dalam penarikan sampel. Sampel-sampel dari non-probability sampel juga disebut sebagai subjek penelitian di mana hasil dari uji yang dilakukan ada pada sampel tidak memiliki hubungan dengan populasi. Adapun pembagian dari teknik sampel, yang pertama itu untuk probability sampel ada sampel random, simple random sample, stratified random sample, cluster random sample, systematic random sample. Untuk non-probability sample ada purposive sample, accidental sample, quota sample, saturation sample, dan yang terakhir itu ada snowball sample. Probability sample yang pertama itu ada simple acak sederhana, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkat atau kelompok populasi. Yang kedua ada sampel acak berlapis, metode pengambilan sampel ketika populasi yang berukuran N dibagi menjadi sub-sub populasi yang masing-masing terdiri atas N1, N2, dan seterusnya sampai dengan NL. Semua subpopulasi tidak boleh ada yang tumpang tindih sehingga N tambah N1 tambah N2 sampai seterusnya sampai dengan N5 menghasilkan N. Sampel acak kelompok yaitu sampel yang diambil dengan metode sampel acak kelompok, mengambil sampel beberapa kelompok secara acak. Selanjutnya, jika sampel kelompok telah terpilih, maka dilanjutkan dengan mendata semua elemen dalam kelompok-kelompok yang terpilih. Metode ini akan jauh lebih hemat waktu dan tenaga karena tidak semua elemen di semua kelompok harus dicari datanya. Sampel acak sistematis yaitu pengambilan sampel acak secara sistematis dengan suatu metode manakala hanya anggota pertama dari sampel yang dipilih secara acak, sedangkan anggota selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Yang kedua itu ada non-probability sample. Yang pertama ada sampel sistematis. Sampel sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan ukuran dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua ada kuota sampel, teknik pengambilan sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu hingga mencapai jumlah yang diinginkan. Populasi dibagi menjadi beberapa kelompok. Lalu setiap kelompok diberi kuota sampel, pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampel dan dihentikan saat kuota terpenuhi. Sampel Kemudian ada sampel aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, dalam teknik ini pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampel yang ditemui. Yang keempat ada purposive sample, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dan yang terakhir itu ada sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian ada snowball sample, yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang digunakan ketika peneliti kesulitan menemukan responden yang memenuhi kriteria tertentu. Contoh kasusnya yaitu seorang peneliti ingin meneliti pengalaman pekerjaan migran ilegal. Karena sulit diidentifikasi secara langsung, peneliti mencari satu orang yang dikenalnya, lalu meminta orang tersebut memperkenalkan pekerjaan migran lain. Dari situlah jumlah responden bertambah seperti bola salju.
Sekian hasil presentasi saya mengenai materi metode sampel. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan teknis. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.